Halo, perkenalkan saya Kuniko Maila Wilda dari kelas MJ 805 mata kuliah Cyber Security Management. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus dari suatu startup atau organisasi atau perusahaan yang pernah mengalami atau berpotensi mengalami ancaman cyber. Saya mengambil kasus terkait Tokopedia di mana terjadi kebocoran data antara tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, di tahun 2019 sendiri ini terjadi kebocoran sebanyak 15 juta akun, kemudian menjadi berkembang hingga 91 juta akun, di mana akun tersebut dijual ke situs dark web. Nah, awal mula dari terungkapnya kasus tersebut yaitu dari akun Twitter Unite the Breach yang mengklaim sebagai layanan pengawas dan perencanaan kebocoran data aset Israel. Nah, untuk akun ini yang bocor atau teretas ini cukup lengkap, yaitu mengenai nama lengkap, user ID, kemudian nomor HP, tanggal lahir, dan juga password dari akun atau penggunanya. Kemudian untuk penjualan dari akun tersebut mendapatkan harga sebesar 5.000 US dollar, pada saat itu sekitar 70 juta. Nah, kemudian manajemen Tokopedia sendiri mengakui terdapat ancaman atau upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun informasi terkait privasi konsumen sendiri diklaim berhasil dilindungi oleh Tokopedia sendiri, seperti password, nama, username, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian sistem Tokopedia ini memiliki potensi terjadinya kebocoran, yaitu adanya misal kesalahan konfigurasi software, kemudian potensi password yang sama yang digunakan di beberapa akun oleh konsumen, kemudian adanya kesalahan dalam perangkat lunak. Nah, kemudian kelemahan dari sistem yang digunakan oleh Tokopedia ini setelah diobservasi, yang pertama yaitu sistem IT Tokopedia belum handal, aman, dan bertanggung jawab, serta belum memiliki prinsip integritas untuk perlindungan konsumen. Kemudian untuk yang kedua yaitu adanya potensi kebocoran ini berarti Tokopedia tidak melakukan perlindungan data privasi dengan baik. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu kurangnya perlindungan berlapis yang dilakukan oleh Tokopedia dalam melindungi konsumen. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu analisis ancaman, kerentanan, dan juga dampak terhadap bisnis Tokopedia tersebut. Nah, untuk ancaman sendiri dengan adanya kebocoran atau peretasan data, nah ini mengakibatkan ketika data tersebut bocor akan adanya ancaman penyalahgunaan data konsumen atau pemilik akun, kemudian menyalahgunakan data, kemudian terganggunya privasi setiap konsumen, dan juga kurangnya kepercayaan konsumen pada Tokopedia. Ini ancamannya, atau hingga kebangkrutan. Yang kedua yaitu kerentanan atas bocornya data. Ini biasanya akan terjadi karena kelalaian dari misal dari sisi konsumen. Yang pertama yaitu menggunakan password secara berulang di berbagai akun atau password yang sama. Kemudian sistem keamanan yang lemah dari Tokopedia itu sendiri, di mana konfigurasi yang salah dan juga enkripsi yang lemah. Kemudian pemilihan teknologi yang kurang tepat. Kemudian dampak adanya permasalahan tersebut di sisi konsumen yaitu membuat konsumen was-was ketika ingin berbelanja atau membuat akun di Tokopedia, sehingga dapat menyebabkan penurunan omset dari platform tersebut. Kemudian yang kedua, ketika adanya penurunan omset, perusahaan partner atau penjual-penjual yang bekerja sama dengan Tokopedia otomatis juga kurang percaya dan juga takut untuk bekerja sama lagi dengan Tokopedia. Dan yang paling besar yaitu adanya kebangkrutan dari toko tersebut kemungkinan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi yang bisa dilakukan oleh
manajemen keamanan cyber yang realistis. Nah, saya membuat 6 strategi. Yang pertama yaitu di sisi konsumen atau pemilik akun, ini harus membuat password yang berbeda dari akun lainnya. Apabila nih, jadi ketika satu akun ini dihack, maka tidak akan berdampak atau berpotensi terhacknya akun yang lain. Kemudian yang kedua, di mana Tokopedia dapat memberikan kebijakan seperti pembaruan password untuk akun-akun yang ada atau yang dibuat di Tokopedia, misal 3-6 bulan sekali, agar keamanannya lebih terbarui lagi, sehingga apabila ada hacker yang ingin meretas, lebih sulit atau kemungkinan sedikit yang akan teretas atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu Tokopedia dapat menambahkan fitur verifikasi 2 langkah. Nah, dengan tujuan ketika terdapat akun asing yang ingin login dari customer atau konsumen ini ketahuan atau terbaca, misal dari SMS atau dari notifikasi email, sehingga bisa segera melakukan perubahan password. Kemudian yang keempat yaitu membangun kesadaran keamanan bagi pegawai atau karyawan Tokopedia, seperti melakukan audit keamanan secara berkala, meningkatkan SDM di Tokopedia itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu Tokopedia dapat memberikan keamanan berbasis cloud. Ya, mungkin kadang untuk cloud ini kadang juga terdapat kejahatannya juga ya. Nah, dengan dilakukan cloud ini misal dengan enkripsi end-to-end, kemudian pembaruan secara otomatis, kemudian pemilihan cloud yang mungkin bisa bertaraf internasional atau sudah memenuhi standar seperti cloud ISO 27701. Kemudian yang terakhir, mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga standar keamanan yang telah sesuai. Itu strategi. Kemudian untuk yang keempat terkait tantangan terbesar dalam implementasi keamanan cyber di organisasi Tokopedia ini. Nah, menurut saya tantangannya ini ketika suatu teknologi berkembang, misalnya saja di teknologi bisnis, akan diikuti juga pengembangan juga di sisi kejahatannya. Jadi ketika Tokopedia semakin berkembang, maka di kejahatan pun juga akan semakin berkembang untuk bagaimana caranya meretas atau membocorkan data. Nah, maka dari itu, bagaimana caranya Tokopedia ini atau unit startup lainnya ketika ada teknologi berkembang jangan lengah, yaitu dimana juga harus memperbarui sistem, memperbarui adanya perkembangan teknologi, dan juga memperbarui teknologi keamanan yang ada di dunia, sehingga ketika kita sudah semakin maju, kita juga bisa mengurangi potensi adanya hacker atau pembocoran atau peretasan data. Nah, begitu dari saya. Sekian, terima kasih.